Golden Age of Islam adalah puncak peradaban Islam yang terjadi pada era dinasti Abbasiyah. Mereka menguasai era dominasi militer, perkembangan kota, ilmu pengetahuan, serta inovasi teknologi. Dinasti Abbasiyah adalah kekhalifahan Islam yang telah berkuasa dari tahun 750 hingga 1258 Masehi. Dinasti ini merupakan kelanjutan dan pengganti dari kekuasaan Bani Umayyah yang telah berkuasa sebelumnya. Dinasti Abbasiyah tumbuh menjadi kerajaan terbesar di dunia yang berada dalam pemerintahan Islam dan berkuasa hingga berabad-abad lamanya. Kekuasaan dinasti Abbasiyah yang berkuasa hingga 5 abad lamanya tidak terlepas dari adanya konflik politik antara Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah yang terjadi sebelumnya. Bertahun-tahun lamanya, Bani Abbasiyah menyimpan amarah terhadap dinasti Umayyah. Menurut mereka, dinasti Umayyah ini berdiri dan memperoleh kekuasaan secara paksa dalam tragedi Perang Siffin. Selama bertahun-tahun itu pula lah Bani Abbasiyah menyusun kekuatan dan rencana untuk menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah. Lalu, mengapa Bani Abbasiyah tampil sebagai kekuatan oposisi yang berusaha untuk menggantikan kekuasaan Umayyah? Jika dilihat dari latar belakang historis, nama dinasti Abbasiyah sendiri diambil dari nama paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Abbas Al-Muttalib. Ia adalah salah satu orang yang disegani di kalangan kaum Quraisy. Bani Abbasiyah berasal dari keturunan paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Abbas. Mereka menganggap hubungan darah ini jauh lebih sah untuk melaksanakan pemerintahan Islam. Hal ini dikarenakan garis keturunannya lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu dari cabang Bani Hashim. Konflik internal yang terjadi dalam dinasti Umayyah menjadi awal mula kehancuran bagi dinasti Umayyah itu sendiri. Namun, di samping hal itu, hal ini juga menjadi jalan atau pintu pembuka bagi era kekuasaan dinasti Abbasiyah. Praktik pemerintahan yang kian lama kian memburuk membuat masyarakat menjadi kecewa atas pemerintahan Bani Umayyah. Bani Umayyah melakukan praktik diskriminasi terhadap orang-orang di luar bangsa Arab seperti orang Persia serta golongan orang-orang Syiah. Sementara itu, para mu'alaf yang dikenal dengan sebutan mawali sering dijadikan sebagai kelas nomor 2. Bahkan, masyarakat non-muslim seperti Yahudi dan Zoroaster diperlakukan sebagai kelas bawah. Masyarakat kelas bawah dan menengah juga dibebankan dengan pajak tambahan yang sangat tinggi. Hal ini memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Bani Umayyah yang kemudian memicu perpecahan serta perang saudara. Permasalahan ini kemudian dimanfaatkan oleh Bani Abbasiyah untuk menggalang kepercayaan masyarakat dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Bani Abbasiyah melakukan propaganda dengan mengirimkan sejumlah misionaris dan agen ke seluruh wilayah kekhalifahan untuk menyebarkan pesan dan janji kembalinya Islam sejati. Hingga pada tahun 747 Masehi, sebuah simbol baru muncul untuk menentang pemerintahan Bani Umayyah, yaitu sebuah simbol bendera hitam dari Bani Abbasiyah sebagai perlawanan terhadap Bani Umayyah yang sebelumnya menggunakan bendera putih sebagai identitasnya. Di tahun ini pula lah, Bani Umayyah mulai melakukan pemberontakan secara terang-terangan yang dilakukan di daerah Khorasan yang dipimpin oleh Panglima Abu Muslim. Di antara para pengikut Abu Muslim adalah orang-orang dari bangsa Arab, Persia, Asia Tengah yang hidup secara berdampingan, baik itu Muslim maupun non-Muslim. Alasan utama dari dukungan tersebut karena mereka tidak ingin lagi diperlakukan secara diskriminatif oleh pemerintahan Bani Umayyah. Mereka kemudian memenangkan sejumlah peperangan yang dilakukan dengan pasukan Bani Umayyah. Revolusi Bani Abbasiyah berhasil menduduki kota Kufah pada tahun 749. Setahun setelahnya, pasukan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah bertemu di Sungai Zab untuk melakukan peperangan.
Peperangan ini menjadi puncak keberhasilan revolusi Bani Abbasiyah untuk mengambil alih kekuasaan Islam. Marwan II sebagai pemimpin Bani Umayyah melarikan diri, namun berhasil dikejar dan dibunuh di wilayah Mesir. Setelah runtuhnya Bani Umayyah, Abu al-Abbas as-Saffah menyatakan diri sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Ia kemudian mengeluarkan dekret kepada gubernurnya yang memerintahkan untuk menumpas semua keturunan Bani Umayyah. Bahkan, para pendahulu Bani Umayyah yang telah lama meninggal juga menjadi pelampiasan dendam Bani Abbasiyah terhadap Bani Umayyah, di mana kuburan mereka digali dan dirusak. Karena hal inilah, Abu al-Abbas kemudian dijuluki sebagai As-Saffah yang berarti penumpah, secara harfiah yang merujuk pada keberaniannya dalam menumpas musuh-musuhnya. Satu-satunya keturunan Bani Umayyah yang berhasil melarikan diri dari penumpasan Bani Abbasiyah adalah Abdurrahman yang melarikan diri ke wilayah Maroko. Ialah yang nantinya menjadi pendiri kekhalifahan Cordoba di Spanyol. Lalu, mengapa Abu al-Abbas perlu melakukan penumpasan terhadap seluruh Bani Umayyah? Tentu saja hal ini berkaitan dengan kepentingan politik dan keberlangsungan pemerintahan Bani Abbasiyah, di mana Bani Umayyah adalah lawan politik dari Bani Abbasiyah. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk menghindari adanya perlawanan dari sisa-sisa Bani Umayyah. Oleh karena itu, Abu al-Abbas mengambil kebijakan tersebut untuk menghindari ancaman dari Bani Umayyah. Pada periode selanjutnya, Abu Ja'far al-Mansur memindahkan pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah ke wilayah tepian sungai Tigris di Baghdad. Kota ini dikenal dengan sebutan Madinah As-Salam, yang berarti kota damai. Perpindahan pusat pemerintahan ke Baghdad menandai era kegemilangan pemerintahan dinasti Abbasiyah, di mana ilmu pengetahuan serta inovasi teknologi berkembang dengan sangat pesat. Puncaknya terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, tokoh sentral di dalam karya 1001 Malam yang merupakan karya sastra Arab yang termasyhur. Sebagai ibu kota yang maju, para cendekiawan serta ilmuwan semakin banyak berdiam di Baghdad. Khalifah Harun ar-Rasyid kemudian mendirikan Bayat al-Hikmah, sebuah akademi ilmiah yang menjadi pusat aktivitas keilmuan, mulai dari penelitian, penerjemahan, sekaligus perpustakaan. Ambisi terhadap ilmu pengetahuan membuat pemerintah sangat gencar untuk melakukan penerjemahan terhadap buku-buku Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Bahkan, beberapa kisah menyebutkan pemerintahan Abbasiyah menawan para cendekiawan dan ilmuwan yang kerajaannya kalah dalam peperangan. Dengan demikian, dinasti Abbasiyah banyak memunculkan sejumlah ilmuwan terkemuka yang memiliki peran yang begitu besar dalam perkembangan ilmu di dunia. Contohnya dalam bidang kedokteran, terdapat Ibnu Sina yang menulis Al-Qanun fi al-Tibb, yang merupakan rujukan utama dalam dunia kedokteran. Selanjutnya dalam bidang matematika, terdapat Al-Khawarizmi yang dikenal sebagai Bapak Aljabar, ilmuwan yang memperkenalkan sistem angka desimal. Dalam bidang filsafat dan sastra, terdapat filsuf seperti Al-Farabi, Ibnu Rushd, dan Al-Ghazali yang mengintegrasikan pemikiran Yunani dengan tradisi Islam, serta mempengaruhi pemikiran Barat dan dunia Islam. Selain perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi juga sangat berkembang dengan pesat, di mana hal ini dapat dilihat dari gaya arsitektur, yang mana tata letak kota didesain dengan bentuk bulat yang di sekitarnya dikelilingi oleh benteng. Kemudian benteng tersebut dikelilingi pula oleh sebuah parit. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan, yang mana gaya tata letak kota ini terinspirasi dengan gaya arsitektur ala Persia. Di samping itu, dinasti Abbasiyah juga mengalami pertukaran budaya. Dinasti ini mengadopsi teknologi pembuatan kertas dari Tiongkok. Dinasti ini juga melakukan transmisi pengetahuan, yang mana karya para cendekiawan Muslim diterjemahkan ke dalam bahasa Latin di Eropa,
terutama di Toledo, Spanyol, dan berkontribusi pada Renaissance Eropa. Sayangnya, peradaban yang begitu megah serta kegemilangan ilmu pengetahuan yang berkembang sangat pesat harus berakhir akibat adanya beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Di dalam faktor internal terdapat beberapa permasalahan, di antaranya adalah perselisihan dengan bangsa lain, lemahnya kekhalifahan, kemerosotan ekonomi, serta pertikaian agama. Sementara itu, faktor eksternal dari kehancuran Bani Abbasiyah itu ketika terjadinya perang salib serta serangan yang dilakukan oleh pasukan Mongol di bawah komando Hulagu Khan. Buku-buku yang berisi ilmu pengetahuan yang selama ini dihimpun oleh dinasti Abbasiyah kemudian dibuang dan dijadikan sebagai jembatan untuk penyeberangan tentara Hulagu Khan. Dikisahkan bahwa saking banyaknya buku yang dibuang, Sungai Tigris menjadi hitam akibat tinta dari buku-buku tersebut. Akibatnya, saat ini sulit untuk menemukan, bahkan hampir tidak ada buku-buku ilmu pengetahuan pada masa zaman Bani Abbasiyah.